Siap Bu Gita? Siap Ibu, Ya. bisa saya mulai? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Mursidati MPD selaku narasumber pada malam hari ini, yang kami hormati juga Ibu Sriani SPD selaku narasumber pada malam hari ini. Kemudian yang kami banggakan, Saudari Nela Rizky merupakan salah satu siswa berprestasi dari SMPN Negeri 1 Lawang, dan saya ucapkan selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu Guru yang telah menghadiri webinar pada malam hari ini. Baiklah, pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat karunia dan limpahannya, sehingga kita bisa mengikuti webinar pada malam hari ini tanpa ada kendala satu hal apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya selalu kita nanti-nantikan di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini akan dilangsungkan kegiatan webinar dengan tema penguatan literasi berbasis teks multimodal dan refleksi kompetensi. Maka dari itu, perkenankan saya, Gita Aprilia, selaku moderator untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Baik. Untuk susunan acaranya mungkin bisa dibantu Bu Sri untuk ke slide berikutnya. Oke, baik, terima kasih. Untuk susunan acara pada hari ini yakni ada pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib, disambung dengan sambutan, kemudian ada penampilan dari siswa berprestasi SMN Negeri 1 Lawang. Kemudian ada pemaparan materi oleh narasumber kita malam hari ini, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan diakhiri dengan sesi dokumentasi serta penutupan. Baiklah, untuk membuka acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Amin, berdoa dapat diakhiri. Baiklah, para Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita memasuki acara berikutnya, yakni pembacaan tata tertib. Untuk tata tertib webinar pada malam hari ini, seluruh peserta diharapkan dapat hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Kemudian, peserta diharapkan menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Lalu dapat menampilkan video profilnya dan menonaktifkan mikrofonnya. Apabila hendak bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau mengangkat tangan, kemudian akan kami arahkan mengajukan pertanyaannya. Lalu dipersilakan untuk menyalakan kamera sesuai dengan permintaan panitia untuk sesi dokumentasi. Dan yang terakhir, yakni mengikuti acara hingga selesai. Baiklah Bapak Ibu, berikut merupakan pemaparan dari tata tertib webinar pada malam hari ini. Langsung saja, sebelum memasuki kegiatan inti, kami persilakan kepada Ibu Sriani untuk dapat memberikan sambutannya. Kepada Ibu Sriani, kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya tutup dulu ya Ibu. Ya, konsentrasi. Terima kasih waktu yang diberikan. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat.
Selamat berjumpa di malam hari ini, malam yang penuh indah. Karena apa? Karena di hari yang ke-1 di bulan Desember, yang mana dari grup WhatsApp itu tertulis Desember kelabu Bapak Ibu. Tapi buat kami untuk KGB Indonesia tidak Desember kelabu, tapi Desember yang penuh ceria dan makna. Karena di awal Desember kita bisa mengadakan webinar yang ke-23. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu Mursidati yang bersedia menjadi narasumber untuk malam hari ini. Kemudian kepada Mbak Gita Aprilia yang sudah bersedia menjadi moderator sambil belajar, sambil punya pengalaman. Ada di Meet, biasanya tidak di Meet ya Mbak Gita ya. Kemudian kepada Nela Rizky, terima kasih juga karena saya ingin mengapresiasi untuk siswa kami Bapak Ibu, yaitu kepada Nela. Juga kepada panitia, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arif Rahmat, Pak Singge, Pak Mendrova yang telah selalu menemani saya di acara webinar ya, walaupun juga tidak di webinar, di grup WhatsApp. Mudah-mudahan masih bisa mendampingi saya sampai dengan saya purna, sehingga di saat purna nanti saya harus mencari siapa yang akan menjadi ketua di KGB Indonesia. Tidak harus dari SMP Negeri 1 Lawang Bapak Ibu, kami titipkan nanti KGB Indonesia, yaitu Komunitas Guru Belajar Indonesia, kepada semua guru, tidak hanya di SMP Negeri 1 Lawang, hanya kebetulan saya guru SMP Negeri 1 Lawang. Kemudian terima kasih juga kepada semua peserta webinar, ada 56 anggota peserta di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh kami narasumber dengan Ibu Mursidati bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat mengikuti. Salam dan bahagia selalu. Saya kembalikan ke Mbak Gita. Perlu share lagi apa enggak? Enggak usah ya. Punya arsip ya. Ya. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Sriani atas sambutannya pada malam hari ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian semuanya, sebelum kita memasuki acara inti, alangkah baiknya jenak dengan menyaksikan bersama-sama yakni penampilan dari salah satu siswa berprestasi SMPN Negeri 1 Lawang, yakni dari Saudari Nela Rizky. Kepada Saudari Nela Rizky, kami persilahkan. Aplaus Bapak Ibu, kasih tepuk tangan. Boleh pakai emoticon di sini, reaksi boleh pakai di WhatsApp. Kita lihat Nela ya. Lihat masih lugu Bapak Ibu, tidak seperti kita. Ayo siap. Mic-nya dibuka, tes dulu. Iya. Tes. Oke. Baik, terima kasih atas aplausnya Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam para hadirin sekalian. Yang terhormat Ibu Mursidati MPD sebagai Kepala SD Negeri 07 Indralaya Utara sebagai narasumber. Yang terhormat Ibu Sriani sebagai penggerak KGB Indonesia sebagai narasumber, dan yang terhormat Ibu Gita Aprilia sebagai mahasiswi UM sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nela Rizky Sujono. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Lawang. Hadirnya saya di sini, saya sebagai tamu kecil dan saya ingin mengadakan ice breaking untuk para hadirin sekalian. Ice breaking yang akan saya adakan adalah saya akan menceritakan cerita pendek yang dikarang oleh saya sendiri. Dan cerita pendek ini terinspirasi dari kisah saya sebelumnya. Kisah ini berjudul Mimpi.
suatu sekolah 7 tahun lalu, ada gadis kecil yang sangat dikucilkan di sekolahnya. Entah karena apa dia dikucilkan. Gadis itu selalu dijauhi oleh teman-temannya. Gadis kecil itu bernama Ella. Selama dia mencari ilmu di sekolah tersebut selama bertahun-tahun, dia harus menghadapi tekanan dan omongan-omongan buruk dari teman-temannya. Entah apa yang dipikirkan mereka. Ella hanya diam ketika diperlakukan tidak pantas oleh lingkungan sekitarnya. Sementara itu, Ella juga mempunyai mimpi. Suatu saat nanti, aku ingin mempunyai bakat di bidang literasi. Ia ternyata ingin menjadi anak yang mempunyai bakat dan prestasi di bidang literasi. Namun, apa daya, gurunya tidak memberikan peluang bagi Ella untuk mengikuti lomba-lomba literasi. Bahkan ketika Ella juara 3 Olimpiade Bahasa Inggris di kotanya, gurunya bahkan tidak menghiraukannya. Hanya murid yang pintar dalam bidang akademik seperti matematika dan IPA saja yang lebih diunggulkan. Selang beberapa tahun kemudian, Ella lulus dari sekolah itu. Sekarang Ella sudah masuk tingkat sekolah yang lebih tinggi. Sebelum masuk sekolah impiannya itu, sebenarnya Ella merasa ragu. Dia takut jika lingkungan sekolahnya akan mengucilkan dia lagi. Namun, ia akan mencoba untuk beradaptasi terlebih dahulu di lingkungan sekolah barunya. Dan beberapa bulan kemudian, tak terasa Ella sudah beradaptasi dengan sangat baik di lingkungan barunya. Walaupun rasa trauma masih menyelimutinya, Ella masih mampu untuk berteman di sekolah barunya. Dan sekarang Ella mempunyai banyak sekali teman yang sifatnya jauh berbeda dengan sekolah Ella sebelumnya. Tak hanya itu, Ella juga sekarang mulai aktif mengikuti lomba-lomba literasi. Dan bahkan Ella sampai terkejut. Mengapa ya Ella terkejut? Nah, ternyata ia terkejut karena mendapatkan support dari guru-guru, teman, dan lingkungan sekitarnya. Bagaimana kalau dia tidak terkejut? Karena sebelumnya ia dikucilkan oleh teman-temannya. Dan dia juga diremehkan oleh gurunya. Nah, makanya Ella sangat merasa diapresiasi di sekolah barunya ini. Dan sekarang Ella sudah berani untuk berbicara di depan umum. Tidak jarang ia juga tampil untuk bernyanyi saat mengisi event di sekolah barunya. Dan pesan yang dapat saya ambil dari cerita yang saya buat adalah sepertinya dukungan dari orang sekitar memang kadang-kadang kita remehkan. Namun, dukungan kecil juga bisa memengaruhi orang-orang sekitar loh. Tidak hanya menumbuhkan rasa semangat, tetapi juga merasa bisa diapresiasi dan juga dia akan merasa banyak orang yang menyayanginya. Sehingga dia tidak menjadi orang yang minder dan pesimis. Selain itu, saya juga mempunyai harapan untuk guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Saya berharap semua guru-guru di Indonesia memperhatikan prestasi-prestasi yang dimiliki oleh muridnya sesuai bidang, bakat, dan potensi yang mereka miliki. Dan juga tidak meremehkan bakat itu walaupun hanya hal kecil. Karena bisa saja dimulai dari hal kecil, dia bisa mengembangkannya menjadi hal yang besar dan positif. Sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya dan mohon maaf jikalau ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nila atas persembahan dan penampilannya hari ini sangat luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu semuanya, mohon izin ya untuk menginformasikan bahwasanya Nela ini merupakan salah satu siswa berprestasi yang ada di SMA Negeri 1 Lawang. Dan kebetulan beberapa hari yang lalu Nela ini mendapatkan sebuah prestasi yang sangat luar biasa, yakni mendapatkan juara 1 kategori lomba mendongeng se-Kabupaten Malang. Jadi mohon apresiasinya dan juga aplausnya dari Bapak Ibu semuanya untuk Naila Rizky. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Apakah ST-nya tadi sudah cukup untuk meningkatkan semangat dan motivasi dalam menerima pemaparan informasi dari dua narasumber malam hari ini yang sangat luar biasa? Sudah nih? Sudah siap semua nih Bapak Ibu semuanya? Siap. Baik,